Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, tetap sehat, sehingga hari ini bisa mengikuti materi kali ini dengan semangat. Hari ini para pejuang matematika dimanapun berada, kita akan belajar tentang turunan fungsi. Apa turunan fungsi itu? Bukan berarti turunan fungsi yang kita pelajari hari ini adalah kebalikan dari tanjakan, bukan ya. Tapi turunan fungsi yang kita pelajari hari ini adalah turunan fungsi di dalam ilmu matematika. Turunan fungsi di dalam ilmu matematika adalah suatu cara mengukur perubahan suatu fungsi jika perubahan nilai inputnya. Turunan fungsi ini teman-teman banyak digunakan di ilmu lain seperti biologi contohnya untuk menghitung suatu populasi dalam suatu ekosistem. Kemudian di ilmu fisika bisa digunakan untuk mengukur kecepatan suatu pembalap misalkan ya. Nah, oleh karena itu materi kali ini sangat bermanfaat untuk kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap. Kita belajar tentang turunan fungsi. Baiklah, para pejuang matematika dimanapun berada, hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi. Nah, materi pertama adalah tentang turunan fungsi aljabar. Nah, bagaimana rumus tentang turunan fungsi? Turunan fungsi adalah, perhatikan rumus berikut teman-teman ya, fokus ya. Jika ada persamaan fx sama dengan x pangkat n misalkan, jadi ada soal seperti ini, maka turunannya, jadi f aksen ini adalah lambang dari turunan. Jadi kalau ada f aksen ini berarti turunan dari x atau fungsi x. Jadi turunan fungsi x-nya sama dengan, karena ini pangkatnya n, maka n-nya kita kalikan ke depannya x teman-teman. Atau bisa jadi dikatakan koefisien ya. Jadi n-nya kalikan dengan koefisien, kemudian pangkatnya n ini dikurangi 1. Nah, itu rumus dari turunan fungsi. Jadi agar kalian lebih mudah, karena kalau rumus saja kan mesti bingung ya, kita coba ke contoh soalnya ya. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Nomor 1, jika ada soal fx sama dengan 2x pangkat 3. Nah, kita lihat dulu, ini koefisien, 2 ini adalah koefisien, kemudian 3 ini adalah pangkat. Kalau menurut rumus di sini, pangkatnya dikalikan koefisiennya ya. Jadi pangkat yang di atas dikalikan kepada koefisiennya. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Sehingga ini menjadi 2 dikali, nah ini pangkatnya 3, maka kita pindah ke depan untuk dikalikan kepada 2. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, sehingga 3 dikurangi 1. Bisa teman-teman ya. Jadi 3 ini awalnya dari pangkat ini, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Sehingga ini menjadi 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Kemudian 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, ini adalah cara untuk menentukan turunan fungsi. Mudah teman-teman ya. Coba ke contoh nomor 2 ya. Jika fx sama dengan x pangkat negatif 4. Nah, kita lihat ini koefisiennya sama dengan berapa kalau nggak ada di seperti ini? Sebenarnya 1. Kemudian pangkatnya negatif 4. Maka negatif 4 ini kita kalikan ke depan. Sehingga ini menjadi negatif 4 x pangkat negatif 4 dikurangi 1. Nah, ini teman-teman, sama seperti rumusnya tadi ya. Jadi negatif 4 pindah ke depan menjadi negatif 4. Kemudian pangkatnya negatif 4 dikurangi 1. Nah, sehingga ini menjadi negatif 4 x pangkat negatif 4 kurangi negatif 1 sama dengan negatif 5. Nah, sebenarnya ini sudah selesai teman-teman. Tapi jika di soal itu harus positif pangkatnya, maka kita jadikan pangkatnya positif. Untuk menjadikan positif bagaimana caranya? Caranya adalah merubah dengan menjadi pecahan. Sehingga ini menjadi negatif 4 per x pangkat 5. Nah, ini syarat untuk merubah pangkat yang awalnya negatif menjadi positif. Begitu ya. Sehingga nomor 3, contohnya misalkan akar x kuadrat pangkat 3 di luar. Nah, jika ada soal seperti ini, kita rubah akar ini menjadi perpangkatan dulu ya. Masih ingat caranya untuk merubah akar menjadi pangkat? Caranya adalah yang di dalam akar dibagi yang di luar akar. Sehingga ini menjadi X pangkat 2/3. Nah, 2 itu dari dalam, 3 itu dari luar akar.
Sehingga kalau menurut rumusnya, karena ini pangkatnya 2/3, kita kalikan ke depan. Sehingga ini menjadi turunannya 2/3 X pangkat 2/3 dikurangi 1. Nah, tetap kita kurangi 1 meskipun pecahan, karena ini diminta turunannya. Nah, berapa 2 dikurangi 1? Nah, kita hitung di sini ya. 2 dikurangi 1 itu coba kita samakan penyebutnya. Kalau 1 ini berarti sama dengan berapa? 3/3. Ya benar, 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1/3. Sehingga ini bisa ditulis menjadi 2/3 X pangkat negatif 1/3. Nah, karena pangkatnya masih negatif, kita rubah menjadi positif sama seperti nomor 2 tadi. Kita rubah menjadi pecahan atau ditaruh di bawahnya per ini. Sehingga ini menjadi 2/3 di sini X pangkat 1/3. Yang awalnya tadi negatif sudah menjadi positif, tapi syaratnya harus menjadi penyebut. Mudah teman-teman ya. Baiklah, para pejuang matematika sekalian, kita lanjutkan materinya ya. Sekarang kita belajar tentang turunan hasil operasi fungsi. Maksudnya apa? Bedanya yang dengan tadi, kalau operasi fungsi itu antara lain adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Sekarang kita belajar untuk penjumlahan dan pengurangan dulu teman-teman ya. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 7x plus 13. Nah, untuk mengerjakan soal turunan seperti ini sebenarnya sama seperti soal yang tadi, hanya saja ini kan banyak fungsinya ya, atau banyak x-nya. Maka kita turunkan satu-satu teman-teman. Seperti misalkan x pangkat 4 ini kita turunkan, maka pangkatnya kita kalikan ke depannya, ke koefisiennya ya, sehingga menjadi berapa? 4x pangkat negatif 4 kurangi 1 ya. Masih ingat ya? Jadi 4-nya dikurangi 1 pangkatnya. Kemudian min 2x pangkat 3 ini sama 2-nya tetap, kemudian 3-nya kita pindah ke depan dikalikan dengan 2 dan kemudian pangkatnya dikurangi 1 sehingga menjadi 3 dikurangi 1. Kemudian untuk 7x sebenarnya x ini pangkatnya berapa? Kalau tidak ada seperti ini, jangan bingung. Kalau tidak ada seperti ini sebenarnya adalah 1. Sehingga ini menjadi 7 kali 1 X pangkat 1 dikurangi 1 karena pangkatnya 1 tadi. Kemudian untuk 13 sama dengan berapa kalau diturunkan? Karena ini tidak memiliki X, maka langsung sama dengan 0 ya, karena tidak memiliki X. Sehingga ini menjadi 4X pangkat 3, hasilnya dari 4 kurangi 1. Kemudian min 2 kali 3 sama dengan min 6. Kemudian 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sehingga ini sama dengan 7 kali 1 7. Nah, kemudian pangkatnya 1 dikurangi 1 sama dengan berapa teman-teman? 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga hilang. Sehingga hanya menjadi 7 saja. Bisa teman-teman ya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang bagaimana kalau perkalian? Nah, untuk perkalian caranya adalah kita kalikan dulu yang di dalam kurung ini ya. Bagaimana caranya? Maka depan kali depan dulu. Nah, kita lihat ini depan, ini belakang, ini depan, ini belakang. Kita kalikan depan yang depan dengan yang depan dulu, sehingga x dikali x sama dengan x kuadrat. Kemudian depan kali belakang, x dikali 3 sama dengan 3x ya. Kemudian negatif 2 dikali x sama dengan negatif 2x. Kemudian negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Bisa teman-teman ya. Sehingga dari persamaan ini mana yang bisa dijumlahkan atau dikurangi? Nah, ini 3x dikurangi 2x. Ya, berapa? Sama dengan x. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat tetap, 3x dikurangi 2x sama dengan 1x atau x saja, satunya dihilangkan. Kemudian negatif 6 sama dengan negatif 6. Nah, jika sudah seperti ini kan sama saja dengan soal nomor 1 tadi. Tinggal kita turunkan. Ini pangkatnya 2, kita kalikan ke depan sama dengan berapa? 2x. Nah, kita langsung saja teman-teman ya. 2, ini kita kalikan ke depan sama dengan 2. Kemudian 2 ini dikurangi 1 sama dengan berapa? 1 ya. Kemudian x ini sama seperti 7x tadi. 7x kalau diturunkan menjadi 7. Nah, kalau ini berapa? 1x. 1x kalau diturunkan menjadi 1. Kemudian min 6 atau negatif 6. Berapa turunan dari negatif 6?
Lihat tadi, kalau 13 kita turunkan menjadi 0 karena tidak memiliki X. Sama halnya dengan negatif 6, karena tidak memiliki X, maka negatif 6 sama dengan 0 atau kita hilangkan. Sehingga kalau dilangsung caranya, maka hasilnya turunannya menjadi 2X plus 1. Baiklah, para pejuang matematika dimanapun berada, jika kalian tadi sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, terakhir kita belajar tentang pembagian ya. Jika ada fungsi fx sama dengan ax dibagi bx, ya ini kan pembagian teman-teman, maka turunannya adalah a aksen dikali b, maksudnya ax ini kita turunkan dulu, kemudian dikali dengan b-nya, dikurangi A-nya dikali dengan B aksen atau turunan dari B-nya, dibagi B kuadrat, ini B-nya. Nah, ini rumus dari pembagian hasil operasi fungsi turunan. Nah, agar tidak bingung, perhatikan contoh berikut ya. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 7x kuadrat plus 8 dibagi 2x plus 5. Nah, kita bisa lihat teman-teman, berarti yang atas itu adalah AX, yang bawah itu adalah B-nya ya. Kita turunkan satu-satu dulu teman-teman ya. A-nya kita turunkan, sehingga kalau ini diturunkan, masih ingat caranya? 2 kita kalikan dengan 7 sama dengan 14. Kemudian 2 ini kita kurangi 1 menjadi 1. 8-nya kita turunkan menjadi 0. Sehingga ini A aksennya sama dengan 14X. Ya, hasil dari 2 kali 7, kemudian 2-nya diturunkan menjadi 1. Ya, 8-nya 0, tidak perlu ditulis. Kemudian yang bawah ini kita turunkan, masih ingat caranya? 2x kalau diturunkan menjadi 2 saja, karena x-nya pangkat 0. Kemudian 5 diturunkan menjadi 0, sehingga b aksennya sama dengan 2, hasil dari ini. Nah, setelah ini kita ketahui b aksen dan a aksennya, kita masukkan ke rumusnya teman-teman. A aksen berarti ini, dikali b berarti dikali ini, ya nyilang ke sini. 14x dikali ini dikurangi A yang ini dikali B aksen dikali 2, maka bisa ditulis seperti ini. 14x dikali 2x plus 5 kita tulis di sini, dikurangi 7x kuadrat plus 8 dikali 2 kita tulis di sini, dibagi B kuadrat, maka 2x plus 5 kuadrat. Nah, setelah ini selesai kita tulis, kita kalikan teman-teman. 14x kali 2x sama dengan berapa? Benar, 28x kuadrat. Nah, kita tulis 28x kuadrat, kemudian 14x kita kali 8, nah mohon maaf 14x kita kali 5 sama dengan 70x ya. Kemudian pindah ke belakangnya, 7x kuadrat kita kali 2 sama dengan min 14x kuadrat, negatif karena di luar kurung negatif. Kemudian 8 dikali 2 sama dengan 16, negatif pula. Kenapa? Ini di luar kurung sama dengan negatif. Nah, yang bawah tidak perlu kita rubah, 2x plus 5 kuadrat. Kemudian kita lihat teman-teman, mana di yang atas ini, persamaan di atas yang bisa dijumlah atau dikurangi, yaitu yang ada x kuadratnya, karena x kuadratnya ada 2 di sini. Maka 28 dikurangi 14 sama dengan 14x kuadrat. Kemudian 70-nya tetap, min 16-nya tetap, yang bawah pun juga tetap. Nah, karena tidak bisa dijumlah dan dikurangi, sudah ini adalah hasil akhir dari turunan fungsi berbentuk pembagian. Nah, para pejuang matematika, karena tadi kalian sudah belajar tentang materi dan konsep tentang turunan fungsi, maka saatnya kalian melatih skill dan mengasah kemampuan kalian tentang matematika ya. Saya berikan 5 soal berikut, silakan dikerjakan, lihat contohnya. Jika tidak paham, coba diputar lagi videonya, insya Allah kalian akan paham. Tapi jika misalkan tetap tidak paham, silakan kirim di kolom komentar, tanyakan apa saja yang kalian belum mengerti. Insya Allah akan kami respon dengan cepat, dan boleh juga sharing kepada guru kalian tentang apa yang kalian alami atau apa yang susah untuk kalian kerjakan. Terima kasih, silakan dikerjakan. Semoga materi kali ini mudah dipahami dan bermanfaat. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang turunan fungsi. Bagaimana? Mudah dipahami ya. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, kemudian dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan
bunyikan lonceng di sebelahnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.